Hai semua, perkenalkan nama aku Meta Nur Aisyah dari kelas MSPB dengan NIM L1A023062. Nah, aku bakalan jelasin tentang apa sih itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan contoh polimer alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Istilah karbohidrat sendiri awalnya diambil dari kata karbon dan hidrat. Selain itu, karbohidrat juga dikenal dengan nama sakarida. Senyawa karbohidrat mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam gula pasir, buah-buahan, gula tebu, air, susu, beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong, dan kapas. Apa aja sih jenis-jenis karbohidrat? Jadi, karbohidrat sendiri terbagi menjadi dua jenis. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua molekul gula. Karbohidrat ini umumnya ditemukan pada buah-buahan, susu, dan makanan manis lainnya. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terdiri dari lebih dari dua molekul gula yang diikat bersama. Karbohidrat ini umumnya ditemukan pada biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Karbohidrat terbagi menjadi beberapa tingkatan atau struktur. Di antaranya yaitu monosakarida merupakan gula atau karbohidrat paling sederhana. Artinya, jenis karbohidrat ini sudah tidak lagi bisa dipecah menjadi struktur karbohidrat yang lebih kecil lagi. Contoh dari gula atau karbohidrat yang tergolong monosakarida adalah gluktosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Glukosa dan galaktosa merupakan aldosa karena memiliki gugus fungsi aldehid. Sedangkan fruktosa merupakan ketosa karena struktur karbohidrat gula tersebut memiliki gugus keton. Disakarida. Disakarida juga dikenal sebagai gula ganda atau biosa. Adalah sejenis gula molekul terbentuk ketika dua monosakarida digabungkan melalui ikatan glikosidik. Mirip dengan monosakarida, disakarida larut dalam air. Beberapa contoh disakarida yang umumnya dikenal termasuk sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida. Polisakarida berasal dari kata poli yang berarti banyak. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa polisakarida merupakan jenis karbohidrat yang terbentuk dari banyak monosakarida yang bergabung atau berkaitan. Contoh dari polisakarida adalah amilosa, selulosa, serta glikogen yang struktur karbohidrat dari gula. Oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai 8 molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan lainnya. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Apa aja sih sifat-sifat karbohidrat? Monosakarida. Sifatnya yaitu satu, wujudnya padat pada suhu ruangan dan berwarna putih. Dua, monosakarida umumnya memiliki rasa yang manis. Ketiga, bersifat mudah larut di dalam air. Keempat, dapat mereduksi reagen Fehling. Kelima, jika difermentasi menggunakan ragi akan menghasilkan alkohol disakarida. Sifat-sifat disakarida yaitu satu, rasanya manis, terutama sukrosa, karena merupakan gula pasir yang umum dikonsumsi. Dua, mudah dilarutkan ke dalam air. Ketiga, semua disakarida dapat mereduksi Fehling, terkecuali sukrosa. Empat, dapat dihidrolisis dan menghasilkan dua monosakarida sesuai dengan pembentuknya. Polisakarida. Sifat-sifat polisakarida. Pertama, rasanya tawar, tidak seperti monosakarida maupun disakarida seperti glukosa dan sukrosa. Dua, lebih sulit larut di dalam air karena struktur karbohidrat yang besar. Tiga, apabila dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida yaitu glukosa. Oligosakarida. Sifat-sifat oligosakarida. Yang pertama adalah karbohidrat yang mempunyai 2-10 rantai monosakarida dan dihubungkan dengan ikatan kovalen glikosida. Kedua, ikatan glikosida terbentuk dari reaksi dehidrasi yang mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari monosakarida yang satu dan gugus hidroksil min OH dari monosakarida yang lain. Tiga, bila ikatan glikosida dibentuk dari gugus laktol, atom karbon anomerik,
dari kedua monosakarida, maka akan menghasilkan gula non-pereduksi. Dan bila dari gugus laktol dan gugus alkohol, maka akan menghasilkan gula pereduksi. Yang keempat, terdiri dari disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Apa sih fungsi karbohidrat? Fungsi utama karbohidrat ialah sebagai sumber energi yang begitu penting bagi tubuh. Selain itu, karbohidrat juga memegang peranan penting dalam menjaga fungsi otak, otot, dan sistem pencernaan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Ketika karbohidrat dicerna, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Zat inilah yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Asupan karbohidrat dari setiap makanan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh. Kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Dengan bantuan hormon insulin, gula dalam darah akan memasuki sel tubuh dan diolah menjadi energi. Sementara itu, kelebihan gula atau glukosa dalam tubuh akan disimpan di dalam otot dan hati sebagai glikogen. Bila benar-benar tidak terpakai, glukosa akan diubah menjadi lemak. Sebagai pengendali berat badan, ketika mengkonsumsi makanan mengandung karbohidrat, kita bisa merasakan kenyang lebih lama dan mengurangi nafsu makan. Pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti roti gandum, kacang-kacangan, dan sayuran. Untuk menunjang fungsi otak, glukosa yang ada di karbohidrat merupakan sumber makanan yang baik bagi otak. Organ ini memang diketahui memiliki kerja lebih keras sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk menjalankan fungsinya. Setidaknya, otak memerlukan sekitar 20% energi agar bisa berfungsi secara optimal. Untuk mencegah penyakit, karbohidrat kompleks yang tinggi serat tidak akan meningkatkan gula darah. Selain itu, serat juga bisa mencegah diabetes karena tidak memicu lonjakan gula dalam darah. Memelihara kesehatan sistem pencernaan. Karbohidrat kompleks yang kaya serat bisa membantu buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Selain itu, serat juga bisa menghindarkan kita pada risiko penyakit usus besar seperti divertikulum. Memelihara otot. Karbohidrat bisa menjaga massa otot. Saat tubuh kekurangan glukosa, otot akan dipecah menjadi asam amino, lalu diubah lagi menjadi glukosa atau senyawa lain yang menghasilkan energi. Melindungi protein. Jumlah karbohidrat yang cukup akan membantu menjaga protein agar tetap bisa berfungsi sebagai cadangan energi atau sumber energi lain sebagai pengganti dari karbohidrat. Selanjutnya, ada manfaat karbohidrat. Apa sih manfaat karbohidrat? Yang pertama, karbohidrat menjadi bahan pembentuk senyawa kimia lain. Contohnya, asam lemak akan menyusun lemak, lalu asam amino sebagai penyusun protein. Kedua, karbohidrat adalah komponen penyusun gen dalam inti sel yang sangat penting dalam pewarisan sifat pada seseorang. Gen tersusun dari DNA dan RNA, yaitu karbohidrat beratom C5. 3. Mencegah terjadinya sembelit. Selulosa adalah polisakarida berserat yang tidak mudah dicerna. Hal tersebut berpengaruh pada lancarnya proses buang air besar. Proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh diawali dari proses pengunyahan di mulut, lalu menuju ke saluran pencernaan dan menghasilkan monosakarida. Monosakarida ini berbentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida yang masuk ke dalam usus lalu diserap oleh darah melalui jonjot usus halus. Darah lantas membawa sebagian besar monosakarida dalam pembuluh darah menuju hati. Sisanya diantarkan ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Monosakarida yang ada di liver atau hati akan mengalami proses sintesis dengan hasil berupa glikogen. Glikogen lalu mengalami oksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas kembali ke pembuluh darah untuk didistribusikan pada bagian tubuh yang memerlukan. Glikogen selanjutnya mengalami sintesis dengan diurai menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya mengalami katabolisme dan menghasilkan energi dalam wujud energi kimia. Energi lantas dipakai dalam kontraksi otot saat seseorang beraktivitas atau bergerak. Sekian penjelasan tentang karbohidrat. Terima kasih dan sampai jumpa.